Hari ini kita akan belajar tentang foreign flow dan bandarmologi. Nah, kita akan dibantu oleh aplikasi Stockbit di mana saya sudah menggunakan aplikasi ini sekitar 2 tahun dan fokus kita hari ini adalah bagaimana kita mengikuti pergerakan asing atau mengikuti pergerakan bandar. Dan langsung aja kita ke layar monitor. Let's go. Walaupun saya seorang fundamentalis, saya baca laporan keuangan, saya baca annual report, saya juga mengikuti beberapa public expose dari beberapa emiten yang saya beli, tapi saya juga percaya tentang foreign flow dan bandarmologi. Kenapa? Karena menurut saya, atau teori daripada bandarmologi atau foreign flow, di mana itu harga tidak mungkin naik tanpa adanya bandar. Karena kekuatan retail itu nggak mungkin bisa naikin harga sampai mungkin 10%, 20%. Kita nggak punya kekuatan seperti itu. Pasti ada yang menyupirinya. Nah, kebetulan foreign flow itu menganut adalah saham-saham big cap seperti misalkan BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, Telkom, PTBA, ITMG. Itu adalah beberapa emiten yang disupiri atau dibandari oleh asing. Nah, dan untuk bandarmologi biasanya mungkin bisa digunakan untuk beberapa saham yang secondary dibandari oleh bandar lokal. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut bagaimana kita bisa memanfaatkan fitur foreign flow dan bandarmologi yang ada di aplikasi Stockbit. Oke, sekarang kita sudah di halaman homepage Stockbit dan langsung kita ke Chartbit. Ya, Chartbit di sini kita bisa lihat langsung IHSG dan kita akan ke bagian namanya templates dan kalian bisa langsung ke bagian namanya foreign flow. Ya, dan kita bisa lihat IHSG sampai hari ini kita bisa tahu ya sekitar 1 minggu terakhir IHSG ini lagi naik kencang-kencangnya. Kenapa bisa naik kencang? Alasan utama itu adalah karena IHSG sekarang lagi dibeli oleh asing, ya, saham-sahamnya itu lagi diborong oleh asing. Ya, kita bisa lihat mulai kapan sebenarnya ini mungkin sekitar bulan Mei 2021 ya sudah mulai nyicil sampai ya sekarang kita bisa lihat volumenya makin lama makin besar. Jadi nggak heran kita punya IHSG naiknya juga kencang dan tentu harapannya kalau koreksinya koreksi sehat lalu kita bisa break all time high kita karena kita tahu misalkan seperti market di US mereka sudah break all time high mereka setelah pandemi. Dan langsung kita ke beberapa saham yang dibandari oleh asing, yaitu menggunakan foreign flow kita gampang, yaitu mungkin menggunakan BBCA. Kita lihat ya, ini BBCA kemarin baru stock split, ya baru stock split dan kalian kalau bisa lihat ya, saya mungkin akan bandingkan dengan beberapa time frame supaya kalian bisa lihat ya. Saya akan di sini. Nah, di sini kita lihat nih asing net buy ya, di sini asing net buy. Saya mungkin akan ubah warnanya menjadi hijau muda ya, asing net buy. Tapi harganya nggak kemana-mana ya, harganya nggak masih satu aja ya. Habis itu di sini kita bisa lihat asing sell ya, asing sell di warna sini. Kita bisa lihat asing konsisten untuk sell dan mungkin saya akan ubah warnanya menjadi warna merah. Nah, tapi kita bisa lihat walaupun asing sell tapi harganya tidak turun terlalu dalam. Kalau dalam bahasa bandarmologi ini adalah bandar lagi markdown untuk mengakumulasi supaya dia dapat harga murah ya. Lalu kita bisa lihat lagi di sini mungkin sekitar ini tanggal 3 Agustus 2021 sampai bahkan sampai hari ini di mana video ini saya bikin tanggal 14 Oktober 2021 asing ini masih terus net buy di BBCA. Jadi nggak heran Bank BCA ini harga sahamnya terus naik walaupun stock split. Jadi sebenarnya saya percaya walaupun saham ada yang stock split tapi turun seperti Unilever, tapi ada juga saham
yang naik setelah stock split. Jadi nggak tentu. Nah, kebalikannya paling gampang kita lihat di sini aja. Ya, walaupun ada cuma 1, 2, 3, 4, 5 yang sell, tapi volumenya nggak besar. Jadi si asing ini konsisten untuk nambah barang. Paling gampang sebenarnya ya di sini asing itu sengaja bikin harga Bank BCA nggak kemana-mana supaya dia bisa terus akumulasi, lalu habis itu baru diterbangkan. Ini adalah ilmu daripada foreign flow. Dan contoh pertama kita pakai Bank BCA. Berikutnya kita akan ambil contoh mungkin bank lagi, kita akan ambil contoh Bank BRI. Ya, Bank BRI kemarin sempat right issue, dan right issue sebenarnya jumlah cukup besar, cukup jumbo, yaitu kalau nggak salah right issue terbesar di Asia Tenggara. Ya, dan kita lihat waktu itu asing sebenarnya ya tidak terlalu biasa aja kita bisa lihat di sini ya, nggak kelihatan apa-apa di sini. Tapi kalian mungkin setelah mungkin tanggal 22 September kita bisa lihat di sini itu pergerakan asing sangat liar. Kita bisa lihat di sini asing terus melakukan pembelian dengan volumenya yang cukup besar. Itu juga alasan kenapa sekarang BBRI bisa naik setelah right issue. Ya, kita bisa lihat right issue ini kurang lebih tanggal 8 September 2021 ya, sempat turun ya, tapi akhirnya diterbangkan juga oleh asing. Nah, balik lagi, apabila kalian belum nonton video saya gimana rahasia nabung saham, kita bisa lihat di situ juga ya. Sekarang BRI ini lagi di tren yang uptrend. Jadi di saat trennya ini uptrend, kita wajib membelinya. Jangan malah takut harganya ketinggian ya. Saya akan reminder kalian bagaimana caranya. Kita akan ke sini daily. Kita akan ubah ke time frame weekly. Ya, kita akan ubah ke time frame weekly. Oke. Di sini saya akan menggunakan indikator moving average ya, di mana di ini ada nama MA, saya bisa tekan moving average ya. Lalu kita ganti ke MA20 saja ya. Saya ganti ke MA20. Ya, ini adalah garis warna hijau ya. Ini saya hilangkan dulu. Ya, ini adalah garis warna hijau. Kalau warnanya kurang enak, kalian bisa ganti juga mungkin ke warna biru tua. Nah, ini lebih jelas mungkin ya. Jadi semenjak BBRI ini ada di atas MA20 weekly ya. Jadi ya kita tetap konsisten beli. Ya, walaupun harganya mungkin udah nggak semurah mungkin pas di 3.400 pas kita right issue, atau mungkin di 3.500 nggak apa-apa. Tapi kita bisa lihat ya, sekarang BBRI ini menuju uptrend ya. Jadi jangan kebalikannya, jangan beli di saat harga lagi turun, lagi downtrend, tapi beli di saat lagi naik ya. Nah, apabila kalian lupa, silahkan nonton videonya di sebelah sini. Dan ini adalah satu contoh BBCA tadi, sekarang udah contoh Bank BRI. Nah, sekarang saya akan men-sharing saham juga yang dibandari oleh asing, tapi sudah kelihatan mulai jualan. Jadi mungkin ini adalah wanti-wanti buat kalian ya. Siapa tahu kalian punya sahamnya. Kita ke saham namanya ITMG. Ya, kita bisa dilihat sebenarnya di saat harganya di 12.500-an itu sudah di atas MA20 weekly, dan kita bisa lihat ya sekarang naiknya sudah sangat kencang sekali. Kalau Anda beli di daerah sini ya, sekarang Anda sudah profit minimal 82% dengan waktu sekitar 133 hari. Nah, jadi sebenarnya karena saya seorang fundamentalis, saya juga nggak langsung naik 10% saya langsung jual, naik 3% saya langsung jual, enggak. Saya tetap hold cukup panjang, cuma saya menggabungkannya mungkin dengan banarmologi, mungkin dengan foreign flow juga. Ya, kita bisa dilihat di ITMG, kita balik lagi ke time frame-nya daily di sini. Ya, kita bisa lihat di sini ya, harga sudah mulai naik, tapi kalian bisa lihat ya, ITMG ini sebenarnya sudah mulai dijual oleh asing ya, terutama kalian bisa lihat nih tanggal 11 Oktober dan tanggal 12 Oktober, dan kita bisa lihat nih ya, hari ini harganya juga sudah mulai turun. Jadi menurut saya ITMG ini kalian bisa lihat ya, ini sudah mulai susah naik. Jadi mungkin buat tanda-tanda, menurut saya pribadi, misalkan kalau kalian punya saham ITMG, mungkin boleh jual porsinya separuh ya. Jadi mungkin kalau kalian kayaknya bisa 5 bagger, bisa 10 bagger ya, silakan. Tapi kalau saya pribadi, mungkin kalau saya punya, saya bakal menjual sebagian terlebih dahulu,
dan mungkin kalau saya naik pun saya masih punya sahamnya ya. Dimana kalian bisa lihat, mungkin saya akan ajak kalian ke beberapa time frame di sini ya. Di sini kalian bisa lihat ya, cukup jelas harganya belum naik tapi asing cukup konsisten untuk membeli sahamnya. Ini sekitar di harga 12 ribuan ya, harganya nggak terlalu naik tapi asing beli cukup banyak. Dan kalian bisa lihat ya, sekarang kebalikannya harga lagi naik, tapi asing malah justru jualan. Ya, kenapa jualan? Ya karena dia sudah profit, ya pelan-pelan jualan. Ya, nah asing menurut saya mainnya cukup cantik, jadi dia nggak langsung bikin ARB 6%, karena jadi ketakutan gitu ya, enggak. Tapi dia bikin pelan-pelan jualan supaya nyaman, ya supaya nyaman. Kita retail nggak ditakut-takutin. Nah ini adalah beberapa teori yang mungkin kalian bisa gunakan di foreign flow, dan berikutnya kita akan ke bandarmologi. Bandarmologi mungkin mirip-mirip juga dengan foreign flow, tapi mungkin biasanya sahamnya bukan dikuasai oleh bandar asing, melainkan dari bandar lokal. Nah, sekarang dari ITMG kita akan ke foreign flow, kita akan ke saham yang saya nabung setiap bulan, itu saham Bank BJBR. Di mana tadinya kita di sini menggunakan foreign flow, kita akan ganti di templates. Yang kalian bisa gunakan namanya bandarmologi ya. Sangat simpel sekali, dan kalian bisa lihat nih ya. Ini udah mulai tanda-tanda kalau bandar sedang menaikkan ya akumulasi di saham ini. Kita bisa lihat di sini dari mungkin sekitar tanggal 6 September ya, 6 September ini harganya sudah mulai naik ya, sudah mulai naik, dan sekarang saya kebetulan sedang floating profit sekitar 20%-an, dan saya lihat belum ada konsisten bandar menjual saham BJBR ini, jadi sampai sekarang saya masih hold. Baik lagi kenapa saya beli saham BJBR, saya pernah bikin video di sini juga, menurut saya itu adalah saham yang under value, yang rajin bagi dividen, dividennya dibagikan juga untuk Pemda daerah tersebut ya, daerah Banten. Jadi menurut saya juga dikelola oleh manajemen yang bagus, dan saya ngelihat laporan keuangannya bagus, dan kita lihat oh ternyata harganya naik dan belum dibuang oleh bandar, jadi saya tetap keep sampai sekarang ya. Jadi kita lihat lagi ada nggak saham yang berpotensi mungkin bagus, kalian bisa mulai cari-cari di kotak-katik aja di sini. Kalian bisa lihat menggunakan foreign flow atau menggunakan bandarmologi. Kebetulan BJR ini menggunakan bandarmologi. Dan satu lagi mungkin saya akan ke saham yang lain, kita akan lihat bagaimana performance saham tersebut menggunakan bandarmologi. Nah, kalau tadi kebetulan saya sudah tahu sahamnya dan saya coba masukin satu persatu kode sahamnya, oleh karena itu bisa. Nah, kalau kalian bagaimana masukinnya, bingung kan? Nah, kalau gitu kita bagaimana sama-sama kita menggunakan fitur yang ada di Stockbit namanya screener. Kita di sini tekan dulu namanya back to company page ya. Kita balik dulu, dan di sini ada namanya fitur screener. Kita langsung tekan aja. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya, ada namanya foreign flow uptrend ya. Jadi kalian bisa lihat, oh ini ternyata yang dibeli oleh asing, contohnya SMA, contohnya PTBA, contoh misalnya BBRI, BBMI, itu dibeli oleh asing ya. Berikutnya kita juga bisa tekan di sini namanya big accumulation ya, di mana ada namanya akumulasi yang cukup besar dari bandar. Nah, kita bisa lihat nih, misalkan BRMS, misalkan MTEK, misalkan BBCA, misalkan MNCN, misalkan BBNI, dan lain-lain. Dan kalian bisa lihat lagi, baik lagi ya, mungkin gabungkan dengan fundamental, ternyata oh BMRS saya kurang suka sahamnya, MTEK mungkin terlalu digital, saya kurang suka sahamnya juga, mungkin valuasi sudah terlalu mahal. Jadi kalian bisa lihat aja, mungkin oh kita coba lihat mungkin MNCN ya, MNCN dengan fundamental yang cukup bagus, kita bisa lihat ya ternyata diakumulasi juga oleh bandar. Kita juga bisa lihat ya. Kita balik lagi di sini. Lalu kita tekan MNCN. Apakah harganya sudah naik banyak dan apakah benar diakumulasi oleh bandar? Ya, kita bisa lihat nih sekitar tanggal 6 Oktober sampai sekarang ya, benar ya, cukup banyak diakumulasi oleh bandar di sini. Kita bisa lihat nih cukup konsisten, dan kalau ada penurunan pun volumenya tidak terlalu besar ya. Jadi menurut saya ini MNCN masih punya potensi yang cukup bagus, dan saya akan langsung bersama-sama kalian untuk membeli saham MNCN karena kita lihat tadi bandarmologinya bagus.
Dan saya sudah di halaman Stockbit saya. Pertama-tama kalian tinggal register aja. Nah, kalau sudah register, kalian pingin menggunakan fitur Chatbit tadi, itu kalian harus mendaftar di sekuritas namanya Mahakarya Arta Sekuritas. Dan itu di dalam aplikasi Stockbit ini, jadi kalian nggak usah daftar sana sini lagi, nggak usah hubungin salesnya. Dan pengalaman saya kemarin saya daftar itu nggak sampai 1 hari, artinya di hari itu saya daftar langsung jadi dan saya sudah bisa langsung beli saham yang saya mau. Dan kita bisa lihat di sini ya, kalian tinggal tekan tombol portfolio aja, lalu akan muncul tampilan seperti ini namanya MAS ya, Mahakarya Arta Sekuritas, dan kalian tinggal tekan register saja di sebelah sini, lalu masukin nomor handphone kalian, tekan benar, lalu silakan masukin email kalian dan lain-lain. Kalian tinggal ikutin instruksi yang ada di aplikasi ini dan sangat mudah sekali. Nah, kalau kalian sudah selesai register, kan tinggal top up dana kalian, dan di sini kalian tinggal tekan tombol login saja. Dan saya mau informasi ke kalian, so far sekarang nih per tanggal 14 Oktober 2021, Stockbit itu adalah fee termurah yang pernah saya lihat ya. All in fee-nya itu hanya 0,043%, dan saya sudah mempudikannya sendiri, dimana mungkin sekuritas lain ya biasanya fee beli ada 0,15%, fee jual 0,25%. Ini Stockbit lagi gila-gilaan banget supaya kita beli saham, dan fee-nya sangat murah banget. Langsung saya login aja ya, lalu saya masukkan PIN saya. Dan saya sudah berhasil masuk ke aplikasinya. Dengan bisa lihat nih, saya sudah punya uang di sini 3 juta lebih, dan saya sudah menginvestasikan saham Java sekitar 2 jutaan. Dan sekarang kita akan langsung beli saham MNCN. Bagaimana caranya? Langsung aja kita ke search, lalu kita masukin kode sahamnya yaitu MNCN ya. Selesai, tekan MNCN, lalu sekarang harganya 920, saya tekan buy saja. Ya, kalian bisa lihat di sini antriannya itu 920. Kalau kalian pingin langsung dapat kebeli, itu kalian harus langsung masukin angkanya 925. Tapi karena saya nggak ngebet, saya nyantai aja, saya beli ngantri dulu. Mungkin saya akan masukkan sekitar 10 lot ya, atau 15 lot ya, sekitar 1,3. Saya beli dulu saham MNCN 15 lot dengan harga 925. Selesai, lalu saya tekan tombol buy yang ada di bawah. Oke, lalu akan diberikan tampilan seperti ini, preview by order ya, beli MNCN sampai hari ini. Lalu dengan harga 920, 15 lot, total nominalnya 1.350.000, dan broker fee-nya free, kalian bisa lihat di sini. Dan ini memang ada fee untuk yang ke IDX itu cuman 593 ya. Coba, saya penasaran, kita coba 593 ya. 593 dibagi 1380%. Itu fee-nya hanya benar 0,04297% sekian. Jadi apa yang diiklankan 0,043% itu benar ya. Dan saya langsung tekan tombol confirm saja, dan sekarang tekan done. Kalian bisa lihat sekarang sudah ada di antrian saya. Nah, sekarang statusnya masih menunggu mengantri beli, karena kebetulan saya belinya jam 12.41. Nggak mungkin match ya, nanti mungkin setelah perdagangan buka kembali jam 1:30, nanti mungkin akan lanjut mengantri, dan apabila nanti sudah terbeli mungkin akan berubah menjadi match. Oke, dan itu adalah fitur bandarmologi dan juga foreign flow yang ada di Stockbit. Menurut saya sangat membantu saya sekali, supaya saya tahu kurang lebih kapan saya harus exit dan kurang lebih kapan saya harus beli sahamnya. Saya nggak pengen ngantri terlalu lama, tapi saya juga nggak pengen masuk ke pagian ya. Saya ada beberapa saham yang mungkin sampai sekarang udah sekitar mungkin 8 bulanan masih satu di situ-situ aja dan belum naik, tapi ada beberapa saham yang sudah naik seperti Bank BNI, seperti BBCA. Jadi tentu kita nggak bikin ketinggalan jauh. Di mana momen IHSG lagi naik seperti ini, masa saham kita satu harusnya saham kita juga ikut naik dong, sesuai dengan IHSG naik. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Apabila kalian suka video ini, silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe,
lonceng ditekan agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.